seorang sales, mana yang lebih baik? Pemburu atau petani? Hari ini ada pertanyaan yang menarik yang masuk di Facebook tentang selling. Pertanyaannya cukup menarik, ada 3 pertanyaan. Satu adalah, kalau saya punya produk, apakah lebih baik saya menonjolkan semua hal positif dan menutupi semua hal negatif tentang produk kita? Pertanyaan yang kedua adalah, lebih baik mana menjadi petani atau pemburu? Terutama ini dalam hal penjualan. Pertanyaan ketiga adalah, kalau ada orang yang menolak produk kita, atau kalau kita melakukan telemarketing lalu dia katakan saya lagi sibuk, sombong amat, apa yang harus dilakukan? Jadi daripada saya yang menjawab, mendingan kita tanya teman-teman sales di Top Coach Indonesia. Mari kita temui mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan dunia selling, dan mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan banyak sekali penjualan produk-produk yang nggak jelas. Artinya nggak jelas apa? Produk yang nggak bisa ada wujudnya. Yang pertama, mari kita tanya ke Cica. Ini namanya Cica. Kenalin dulu. Halo, dengan Cica dari Top Coach Indonesia. Nah, Cica, jadi ada pertanyaan. Kalau ada customer, ada sebuah produk, ya ada kelebihan, ada kekurangan. Kira-kira sebagai seorang penjual, dalam hal konteks Top Coach Indonesia aja ya, ada hal-hal positif yang sangat-sangat luar biasa, atau semua hal positif diangkat-angkat, lalu ada hal-hal negatif. Mana yang lebih baik? Kita hanya tonjolkan hal-hal positif, tutupi semua yang negatif. Kalau secara etika, menurut kamu bagaimana? Itu pertanyaannya. Kalau menurut saya, justru saya di awal malah kasih yang jelek-jeleknya dulu. Kenapa? Jadi pada saat mereka ingin mencapai goals mereka, pasti kan akan ketemu tantangan-tantangan gitu ya pada saat berjalannya waktu untuk capai goalsnya dia itu. Jadi dia bisa aware dan keep positif untuk ngadepinnya. Baru setelah itu yang bagus-bagusnya udah pasti kan akan mudah diterima. Maka jadi justru di awal yang jelek-jeleknya dulu. Thank you. Jadi ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah kita jelaskan apa yang tidak bisa kita layani. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh sebuah produk. Saya ambil contoh ya, kalau Anda membeli sebuah komputer, lalu kemudian kita jual ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini. Oke? Tapi kemudian kita tidak menjelaskan jeleknya. Lalu kemudian orang salah pakai, lalu rusak. Yang disalahkan adalah perusahaannya. Jadi di Top Coach Indonesia kita membiasakan diri untuk menggali apa yang dibutuhkan dulu, lalu kita jelaskan apa yang tidak bisa dilakukan atau tidak dilayani oleh Top Coach Indonesia. Katakan ada orang mau coaching, kan bisa jadi ada orang pengen coaching, pengen belajar, pengen mendapatkan materi dari Top Coach Indonesia karena materi kita kelas dunia, bisa mensistemasi, membuat bisnis profitable dan membuat bisnis berjalan tanpa bisnis owner, tetapi kita bukan konsultan. Jadi si tim sales akan menjelaskan, Pak, kalau Bapak mencari konsultan, Bapak ingin problem Bapak dikerjakan oleh seorang coach, mohon maaf Pak, kita nggak bisa. Kita akan membantu tim Bapak lebih produktif, lebih mampu menyelesaikan masalah sendiri, lebih bisa untuk menjalankan tugas-tugasnya, dan tugas Top Coach Indonesia adalah memberikan tools-nya. Bukan kita yang menggantikan peranan tim. Itu dijelaskan pahit-pahit. Nah, ketika customer mengerti, oh itu toh maksudnya, dan mereka membeli, mereka akan membeli dengan sepenuh hati. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau saya seorang sales, mana yang lebih baik? Pemburu atau petani? Pemburu adalah orang-orang yang setiap hari nyari prospek, nyari orang untuk bisa di closing. Nah, petani adalah nanam,
nyari lahan, kasih pupuk, dipelihara, dijaga supaya nggak terjadi hama, lalu kemudian pada saat panen dimakan dan dinikmati. Mana yang lebih baik? Saya akan tanya ke Reni. Reni sudah berapa lama di dunia penjualan? Udah lama banget, Coach. Berapa lama? Kurang lebih 12 tahun. Pengalaman 12 tahun. Jadi mari kita tanya, kira-kira sebagai orang sales, mana yang lebih baik? Jadi pemburu atau petani? Dua-duanya, Coach. Kenapa dua-duanya? Karena kita butuh makan juga, makanya kita berburu. Oh, berburu untuk makan. Kalau petani? Untuk di kemudian hari kita tinggal panen setelah kita menanam. Menanam. Berburu menurut saya penting banget. Tetapi kalau hanya berburu, hidup kita hanya berburu. Hari ini makan habis, besok harus berburu lagi. Kenapa Anda harus punya plan untuk memupuk? Karena ada kalanya ketika kita memupuk customer atau prospek yang belum bisa menghasilkan, mereka suatu hari bisa memberikan kita referensi. Mereka bisa membutuhkan produk yang lebih mahal dari kita. Atau bahkan kadang-kadang ada orang yang memang belum siap untuk membeli, kita harus maintain, harus dijaga relasinya, dan ketika dia sudah siap, dia akan membeli kepada orang yang dia paling ingat. Kalau yang diingat hanya kita, berarti pada saat dia butuh, dia akan telepon kita. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau ada orang yang bilang, saya lagi sibuk, apa jawabannya? Mari kita tanya Keisha. Hai Keisha. Nah, Keisha adalah tim kita yang paling junior. Dia paling baru, udah hampir 4 bulan. Ya, jadi Keisha akan sharing strategi beliau dalam mengejar penjualan. Ngomong-ngomong, beliau baru 4 bulan, dia sudah nomor 2 bestseller di Top Coach Indonesia. Nah, jadi saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh Keisha ketika ada banyak orang yang mengatakan, wah Pak, saya lagi sibuk, saya lagi sibuk. 80% dari pekerjaan Keisha adalah telemarketing. Jadi Keisha ada pertanyaan, kalau ada orang yang kamu telepon, lalu kemudian bilang, aduh mohon maaf saya lagi sibuk, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau aku biasanya jawabnya kira-kira atau baiknya Bapak bisa dihubungin kembali kapan dan jam berapa. Terus supaya nextnya kita bisa hubungin dia di waktu yang tepat. Kuncinya ada di waktu yang tepat. Iya. Nah, berapa banyak dari orang yang bilang, aduh saya lagi nggak bisa dihubungin, lalu dia menyampaikan waktu, lalu kemudian saat dihubungi, lalu closing, ada nggak? Ada. Ada. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Lalu apa sih rahasianya untuk bisa closing lewat telepon? Kamu sendiri yang closing, apa rahasianya? By the way, ini candid ya, jadi ini interview langsung, ini mukanya juga pucet. Ya, jadi biarin tahu apa sih rahasia dia kok bisa jadi number 2 bestseller di Top Coach Indonesia. Karena dia hanya closing lewat telepon loh. Dia closing semuanya lewat telepon, nggak ada face to face. Gimana? Kalau aku biasanya kan nanti kalau dia jawab sibuk, biasanya nanya waktu yang tepatnya kapan, nanti nextnya dihubungin kembali. Terus nanti kasih tahu juga sama materi apa yang akan kita bahas supaya dia punya gambaran nih untuk nextnya workshop ini bahasnya apa aja gitu. Oke. Satu orang harus dihubungi berapa kali sampai closing? 2-3 kali. Ada juga yang sekali langsung closing. Ada satu langsung closing. Lalu berapa sering kamu follow up orang? Kalau nggak nyampe nih, nggak sampai, misalnya nih ada telepon, ada customer yang diteleponin nggak nyambung. Ya, berapa kali kamu telepon sampai benar-benar kamu follow up bisa nyambung? Kalau satu hari jadi telepon nggak nyambung, satu hari paling 2-3 kali. Kalau nggak nyambung, paling beberapa hari nanti ditelepon lagi. So teman-teman, dalam sales, dalam selling ada the rule of 5. Rule of 5 itu begini, customer akan mengerti setelah Anda menjelaskan 5 kali. Katakan begini, Anda menjelaskan tentang sebuah produk, lalu kemudian Anda bilang, Pak, saya ingin menjual sebuah workshop. Katakan seperti itu ya, baru 1 kali kan? Lalu dia akan tanya, kamu ini siapa? Nama saya Keisha, saya bekerja di Top Coach Indonesia. Customer pasti akan nanya lagi, kamu jualan apa? Kita jualan, jelasin, Pak saya mau jualan workshop. Lalu dia akan tanya, workshop tentang apa? Bla 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 bla. 5 kali mendengar, dia baru ngeh. Ini rumus the rule of 5. Atau begini, Anda ketemu orang, meeting pertama kali. Meeting pertama kali biasanya tidak akan langsung closing. Meeting kelima biasanya langsung
closing. Atau minimal follow up 5 kali baru dia akan closing. 3 kali ditelepon langsung deal, itu biasanya karena mereka sudah benar-benar memiliki kebutuhan. So 3 pertanyaan ini, 3 strategi ini semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang ada di luar sana. Kalau Anda ingin dan suka dengan video-video seperti ini, please let me know. Tulis komen di bawah topik apa yang Anda inginkan saya bahas di video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa like and subscribe. Saya Tom M. Sifle, salam pencerahan.